Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hanya oleh karena berkat, penyertaan, dan kasih-Nya, kita diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan Rehat Renungan Harian Toraja, edisi Kamis 16 Juli 2026. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Nya pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang pengasih, tak henti-hentinya kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, mengucap syukur atas segala berkat pengasihan-Mu ya Tuhan, yang Engkau selalu limpahkan kepada kami. Malam hari tadi Tuhan telah menjaga istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami telah bangun dan siap untuk menjalankan aktivitas maupun kegiatan kami pada hari ini. Sebelum kami menjalankan setiap aktivitas maupun kegiatan kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap maksud yang Engkau sampaikan di dalam pembacaan kami pada hari ini. Dan kiranya Engkau berkati kami juga, agar dapat kami refleksikan di dalam langkah kehidupan kami sehari-hari, yang tentunya sesuai dengan mau dan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga dengarkan pada pagi hari ini terambil dari Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam, dengan judul Jalan Menuju Hidup. Firman Tuhan, sesungguhnya beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti dibuang ke pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya Ia tidak akan menyambar keturunan Yusuf bagaikan api, yang melahap habis tanpa ada yang memadamkannya bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu mencari Tuhan atau sekedar beribadah. Dalam bahasa Toraja, undaka puang matua batu asalan menombah. Dalam kehidupan beriman, tidak jarang orang merasa sudah dekat dengan Tuhan karena rajin menjalankan berbagai kegiatan keagamaan. Ibadah, pelayanan, dan aktivitas rohani lainnya sering menjadi ukuran kedekatan seseorang dengan Tuhan. Namun di balik semua itu, ada kemungkinan hati justru tidak sungguh-sungguh terarah kepadanya. Lalu, apakah semua yang kita lakukan benar-benar berarti kita sedang mencari Tuhan? Melalui Nabi Amos, Tuhan menyampaikan panggilan yang jelas kepada umat Israel. Bunyinya, carilah aku, maka kamu akan hidup. Panggilan ini menunjukkan bahwa kehidupan sejati hanya ditemukan ketika manusia kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu, umat Israel memang memiliki banyak tempat ibadah seperti Betel dan Gilgal, tetapi mereka lebih sibuk dengan ritual daripada hidup dalam ketaatan. Karena itu, Tuhan menegaskan agar mereka tidak sekadar mencari tempat ibadah, melainkan sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa pertobatan dan kesetiaan, semua kegiatan ibadah hanya menjadi bentuk keagamaan yang kosong. Sebaliknya, ketika umat sungguh mencari Tuhan dengan hati yang tulus, mereka akan menemukan kehidupan yang sejati. Tuhan menghendaki hubungan yang hidup, bukan sekadar kebiasaan keagamaan. Firman ini mengajak agar jangan sampai kita hanya sibuk dengan kegiatan keagamaan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Ada istilah yang mengatakan, sibuk secara rohani tetapi tidak hidup rohani. Marilah kita belajar mencari Tuhan dengan sungguh melalui doa, pertobatan, dan ketaatan setiap hari. Berikan waktu secara pribadi untuk datang kepadanya, bukan hanya dalam ibadah bersama, tetapi juga dalam keseharian kita. Ketika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan mengalami kehidupan yang sejati di dalam Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang pengasih,
Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu melalui renungan harian yang telah kami baca, dengarkan dan juga kami renungkan bersama pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami baca dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh kami refleksikan di dalam langkah kehidupan kami sehari-hari, terutama setiap aktivitas, kegiatan maupun pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan melalui berkat limpah kuasa-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian rehat. Tuhan Yesus memberkati.